Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Andi Susanto. Saya akan mempresentasikan tentang pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Statistik PDB Indonesia atau Produk Domestik Bruto Indonesia. Di sini ada beberapa tahun, mulai dari 2007 sampai 2018. Saya memilih di tahun 2014 senilai 890,8 dalam miliar US dollar. Terus PDB-nya sebesar 5,01%. PDB per kapita adalah 3,532. Next, indikator perekonomian Indonesia tahun 2014. Di sini ada beberapa, yaitu produk domestik bruto PDB. Pada prinsipnya, pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai pertambahan pendapatan nasional atau pertambahan output atas barang dan jasa yang diproduksi selama 1 tahun. Dari sini jelas bahwa indikator pertumbuhan ekonomi salah satunya ditunjukkan oleh nilai PDB. Yang kedua adalah tingkat penyerapan tenaga kerja dan pengaturan ketika lapangan kerja tersedia sehingga tingkat penyerapan tenaga kerja tinggi. Saat itulah negara mengalami pertumbuhan ekonomi. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi jelas berpengaruh pada berkurangnya angka pengangguran. Artinya produktivitas di suatu negara tersebut meningkat. Terus yang ketiga adalah kesejahteraan penduduk. Indikator kesejahteraan penduduk ini memiliki keterkaitan dengan pendapatan real per kapita. Semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu negara tertentu harus ditunjang dengan distribusi yang lancar. Jika distribusi barangnya lancar, maka distribusi pendapatan per kapita di seluruh wilayah negara merata. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di negara tersebut. Yang terakhir adalah pendapatan real per kapita. Pendapatan real per kapita menunjukkan pendapatan masyarakat suatu negara. Jika pendapatan masyarakat secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka dapat dikatakan bahwa perekonomian di negara tersebut juga mengalami pertumbuhan yang positif. Next, indikator terpilih untuk Indonesia. Di sini ada beberapa. Yang pertama adalah dari segi penduduk, terus pekerjaan dan inflasi, penawaran dan permintaan, pembiayaan publik, sama neraca pembayaran. Proyeksi ekonomi OECD untuk Indonesia, ini pertumbuhan PDB real di 2014 adalah 5,0. Tingkat inflasinya 6,4, suku bunga jangka pendeknya adalah 8,8, keseimbangan fiskal dalam persen adalah minus 2,2, neraca transaksi berjalan 3,2. Pertumbuhan ekonomi mencapai sebesar 5% pada tahun 2014 dan diproyeksikan akan semakin meningkat pada tahun 2015 dan 2016 seiring dengan peningkatan laju ekspor dikarenakan nilai tukar yang semakin rendah dan peningkatan dalam investasi pemerintah. Kebijakan moneter dan keuangan. Pendekatan yang diambil oleh pemerintah terhadap pengelolaan ketidakseimbangan eksternal telah mengalami perubahan selama periode 3 tahun terakhir. Seiring dengan penurunan transaksi berjalan pada pertengahan tahun 2011, Bank Indonesia menggunakan cadangan valuta asingnya untuk melakukan campur tangan secara mendalam dalam pasar. Indonesia berada di bawah tekanan yang kuat setelah The Fed mengisyaratkan bahwa pihaknya akan mulai mengurangi program pembelian obligasinya. Hal tersebut mengakibatkan perubahan dalam kebijakan seiring dengan kenaikan suku bunga dan BI mulai membangun kembali cadangannya. Defisit transaksi berjalan kembali meningkat pada kuartal kedua tahun 2014 menjadi sebesar
3,0% dari PDB dari rupiah yang melemah. Sejalan dengan pendapat IMF bahwa mata uang rupiah tersebut dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut didukung dengan arus masuk modal portofolio yang kuat selama tahun 2014. Mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Di sini ada beberapa negara dibandingkan. Ternyata Indonesia telah mencapai kinerja yang mengagumkan dan menurunkan angka kemiskinan absolut. Dalam periode 3 dawarsa terakhir, rata-rata pertumbuhan PDB per kapita mencapai 3,5% per tahun, dan apabila dikombinasikan dengan berbagai program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan, maka pemerintah telah berhasil mengurangi jumlah orang miskin dengan pendapatan sebesar $2 per hari, 85% sebagian besar, namun tidak semata-mata ditemukan di wilayah pedesaan dan pertanian yang merupakan tempat tinggal dari sekitar separuh jumlah penduduknya. Pada tahun 2012, 14,3 penduduk desa berada di bawah garis kemiskinan pedesaan bila dibandingkan dengan penduduk kota yang hanya sebesar 8,4%. Informalitas pasar tenaga kerja dan upah minimum. Ada dua grafik di sini. Yang pertama adalah informalitas pasar tenaga kerja, yaitu Indonesia menempati urutan ketiga setelah India dan Filipina dengan jumlah 60. Sedangkan upah minimum dibandingkan dengan upah rata-rata, Indonesia menempati urutan pertama dengan 7 poin. Rekomendasi untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Rekomendasi utama: tingkatkan dan sempurnakan lebih lanjut penargetan dan belanja untuk pengentasan kemiskinan serta berbagai upaya kesehatan. Arahkan lebih banyak sumber daya publik untuk meningkatkan akses dan hasil pendidikan. Tingkat keuangan inklusif dengan semakin mengembangnya layanan perbankan tanpa kantor cabang, dengan mengambil pelajaran dari beberapa negara yang telah berhasil dalam melaksanakan kebijakan tersebut seperti India, Meksiko, Filipina, dan Kenya. Tangani informalitas pasar tenaga kerja dengan cara mengurangi kekakuan dalam sektor formal dan meningkatkan efektivitas dari sistem transfer pajak untuk mengentas kemiskinan serta menyalurkan berbagai manfaat sosial lainnya. Rekomendasi lainnya adalah lanjutan penyusunan daftar tunggal rumah tangga yang rentan, menargetkan bantuan sosial lebih baik. Kesimpulan, perekonomian Indonesia tahun 2014 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto PDB atas dasar harga berlaku mencapai 10.542,7 triliun dan PDB per kapitanya mencapai 41,8 juta atau 3.501,5 US dollar. Ekonomi Indonesia tahun 2014 tumbuh sebesar 5,02%, melambat dibanding tahun 2013 sebesar 5,58%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha, informasi, dan komunikasi sebesar 10,02%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit rumah tangga sebesar 12,43%. Ekonomi Indonesia kuartal 4 2014 bila dibandingkan kuartal 4 2013 year on year tumbuh sebesar 5,01%, melambat bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya adalah 5,61%. Ekonomi Indonesia kuartal 4 2014 mengalami kontraksi 2,06% bila dibandingkan kuartal sebelumnya. Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang kontraksi 22,44%. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh penurunan ekspor neto. Secara
Spasial, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 didorong oleh aktivitas perekonomian di Pulau Jawa yang tumbuh 5,59% dan Pulau Sumatera sebesar 4,66%. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.